Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bukan kebetulan kalau kita dapat bersama-sama bertemu kembali di dalam acara persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini. Kita ada dan hidup hingga saat ini semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Mari Bapak Ibu, kita wujudkan rasa syukur kita kepadanya dengan menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Kami datang kepadamu Bapa untuk bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, kaum lansia, untuk dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Lansia sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kami masih belum dapat bersekutu bersama di dalam gedung gereja, namun kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan semata. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Yohana Leander, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi keluarga dan sesama kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati Ibu Yohana di dalam pelayanan, di dalam keluarganya.
Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Yohana Leander dengan tema Iman, Pangkal Tidur Nyenyak. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Jadikanku rumah doamu.
Para lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita ambil dari Mazmur pasal 4 yang bunyinya demikian. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah iman pangkal tidur nyenyak. Tujuannya apa? Tema ini adalah bagaimana lansia dapat menikmati tidur nyenyak dan memiliki kualitas tidur yang baik di tengah-tengah segala pergumulan dan perubahan yang dialaminya. Apa yang kita harapkan setelah kita beraktivitas sepanjang hari? Malam hari tentunya yang kita harapkan adalah kita bisa tidur nyenyak. Tidak jarang kita sudah membaca Alkitab, kita berdoa, kita mencoba untuk tidur, tetapi ada banyak yang tidak bisa segera tidur. Kenyataannya ada banyak pikiran yang seringkali mengganggu kita. Tidak jarang ada yang sampai minum obat tidur yang ringan supaya dia bisa mengalami tidur yang nyenyak. Apa yang menyebabkan kita sulit tidur? Mungkin kita khawatir, kita takut, kita gelisah. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Ada banyak persoalan yang menjadi beban di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, apalagi di masa pandemi ini. Mazmur pasal 4 diberi judul doa pada malam hari. Tetapi Mazmur ini tidak dapat lepas daripada Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur 3 yang diberi judul nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Dua Mazmur ini hampir sama isinya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Dan Mazmur 4 doa pada malam hari. Kalau kita membaca di dalam ayat 6 pasal 3, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan Mazmur pasal 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau kita cuma membaca dua ayat ini, wah, kita pasti berpikir Daud itu orangnya cepat bisa tidur ya. Apalagi ketika kita membayangkan Daud seorang raja, dia punya pengawal yang banyak, dia ada di istana. Wah, pastinya ayat ini cocok untuk Daud. Benarkah Daud sedang aman-aman dan nyaman-nyaman saja? Di dalam pasal 3 ayat 1, Mazmur Daud
ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ternyata keadaan Daud pada saat itu sedang lari karena istananya dikuasai oleh Absalom anaknya. Absalom menjadi pengkhianat bagi Daud ayahnya. Ayat 2, betapa banyaknya lawanku, banyak yang bangkit menyerang aku. Dan di dalam pasal 4 ayat 2, di dalam kesesakan kemuliaanku dinodai. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Coba kita bayangkan, tadi 2 ayat mengatakan Daud dengan tenteram, tenang, dapat tidur. Ternyata Daud sudah di dalam keadaan yang sangat terancam jiwanya. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30 dikatakan Daud lari mendaki Bukit Zaitun, dikatakan sambil menangis. Coba kita bayangkan seorang ayah yang mengasihi anaknya Absalom, tetapi pada akhirnya Absalom mengkhianati ayahnya. Apa rahasianya Daud dapat tidur dengan tentram, membaringkan diri? Tentram artinya aman, damai. Kalau kita mengalami situasi seperti Daud, apa yang kita lakukan? Jujur, Daud khawatir, Daud takut sampai dia lari, Daud terancam, Daud sedih, Daud dikatakan bertanya-tanya, apa salahku? Kalau Daud mau melawan Absalom anaknya, bisa? Tidak kalah, Daud pasti menang. Tetapi Daud sangat mencintai Absalom. Dia memilih lari dari Absalom. Bahkan dikatakan ketika suatu saat Absalom mati di tengah-tengah peperangan, dan Daud mendengar itu, Daud menangisi Absalom. Apa yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi kenyataan pergumulan yang sangat berat? Daud yang sangat dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta. Daud lari kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat berkali-kali. Dengan nyaring, Daud berseru kepada Tuhan. Apabila aku berseru dengan yakin, Daud percaya bahwa Tuhan menjawab, memberi kelegaan, dan juga mendengar doanya. Walau dikatakan sedikit di dalam hati Daud marah kepada anaknya, tetapi kemarahan itu dikatakan tidak membawa Daud untuk berdosa kepada Tuhan. Bahkan bisa bersyukur dengan mempersembahkan korban di dalam ayat yang kelima. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Apa itu sukacita? Itu dikatakan adalah kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Daud datang kepada Tuhan, berdoa, berseru. Tidak cukup itu, dia juga berserah kepada Tuhan. Maka hati Daud merasa tentram, merasa aman, seperti seorang bayi di dalam pelukan ibunya yang segera dapat terlelap tidur. Begitulah perasaan Daud ketika dia sudah berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Padahal kenyataannya Daud ada di dalam ancaman nyawanya. Sungguh tidak dapat dimengerti. Mustahil di dalam kondisi seperti itu Daud bisa mengalami sukacita. Betapa sering kita takut, khawatir, gelisah. Kalau ditanya karena apa? Mungkin karena perkara-perkara sepele. Mungkin karena masa pandemi ini kita memikirkan anak kita bagaimana yang ada di luar kota. Kita berpikir pandemi ini sampai kapan. Semua itu membuat kita takut, khawatir, gelisah, dan malam harinya kita sulit untuk tidur. Di mana Tuhan?
yang menjadi sumber pertolongan, Allah yang akan bertindak, Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Kalau kita mau tidur nyenyak, tentram, ini adalah masalah hati. Mungkin kita sudah berdoa, tetapi ketika amin, beban itu kembali membuat kita takut dan membuat kita ini khawatir dan gelisah. Seharusnya doa itu menggambarkan kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan dan firman-Nya. Berserah secara total, sehingga ketika selesai berdoa, sungguh-sungguh kita mengalami ketentraman hati. Para lansia yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan apa yang sedang melanda pikiran dan hidup kita? Apalagi di dalam situasi pandemi ini. Siapa yang jadi andalan kita? Manusia tidak berdaya menghadapi virus yang kecil, yang mematikan. Atau mungkin fisik kita yang semakin lemah, membuat kita takut. Tetapi ketika berserah kepada Tuhan, kita harusnya percaya kepadanya. Dikatakan iman ya, yang menopang tidur kita dengan nyenyak. Dikatakan apa? Iman, pangkal sumber tidur nyenyak kita. Ketika kita tidak bisa tidur, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Karena ketika kita tidak bisa tidur, paginya bagaimana? Kita lesu, kita lemah, kita tidak ada semangat, bahkan mungkin kita marah-marah tanpa alasan. Bukankah itu makin membuat masalah? Tidur tidak sama dengan posisi. Oh ya, saya sudah terbaring di tempat tidur, mata saya sudah tertutup. Tidak itu. Tidur artinya adalah rest, istirahat, ketenangan, di mana tubuh ini istirahat, pikiran kita seharusnya juga tenang, hati kita juga damai. Tidur itu sangat penting. Dikatakan orang yang normal harus tidur 7-8 jam sehari. Itu berarti sepertiga dari umur kita isi dengan tidur. Tidur ternyata berpengaruh pada apa? Produktivitas kita, kestabilan emosi, kesehatan otak, menjaga kesehatan jantung, fungsi imun tubuh, kreativitas, vitalitas, hingga menjaga berat badan kita. Marilah kita bersama-sama menyadari betapa pentingnya kita menciptakan atau membuat suasana tidur kita nyaman dan berkualitas, karena kita percayakan seluruh masalah hidup kita kepada Tuhan. Kita menciptakan suasana yang tenang di dalam kamar dan juga nyaman, tidak stres pikiran kita, tertib pada jam-jam tidur, sehingga ketika kita sudah disiplin, maka itu menjadi suatu kebiasaan. Walaupun perjalanan hidup terkadang membuat kita jatuh bangun dalam berbagai cobaan dan kesulitan yang terasa begitu berat, dada terasa sesak, tidak sanggup lagi. Jangan sampai keadaan tersebut membuat kita berputus asa. Tetaplah berusaha sabar, tegar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Kita punya Tuhan yang hidup, yang siap untuk menolong kita, yang akan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah kita. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada kekuatan pengertian sendiri. Tema kita, iman, pangkal tidur nyenyak. Marilah kita di tengah-tengah usia kita yang sudah lansia, iman kita makin bertambah, sehingga kita menang di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada di sekitar kita. Masalah ada, kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menolong kita. Amin. Terima kasih kepada
Ibu Pendeta Muda Yohana Leander yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Ibu, iman adalah kekayaan terbesar bagi setiap anak-anak Tuhan. Kiranya kita akan terus beriman sampai Tuhan putuskan untuk menutup usia kita. Mari Bapak Ibu kita respondi firman Tuhan dengan menaikkan pujian sampai memutih rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usahaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Yohana Leander. Marilah jemaat lansia, kita tutup ibadah ini dengan doa dan terima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih lewat puji-pujian, lewat firman-Mu, Engkau menguatkan iman kami. Di tengah-tengah masa pandemi, ada banyak hal yang menakutkan kami. Tetapi firman-Mu meneguhkan iman kami, supaya kami boleh makin bersandar kepada Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memimpin, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini telah selesai. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasus COVID-19 saat ini telah menurun sedemikian rupa. Tetapi kita tidak boleh lengah ya Bapak Ibu. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Jangan lupa 5M ya Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali pada persekutuan Komisi Lansia bulan depan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.